kami dari mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Palangkaraya. Di sini kami ingin mengerjakan tugas praktikum sepeda motor yang berkaitan dengan sistem CDI. Sistem CDI adalah suatu sistem pengapian sebagai kontak pada pengapian elektronik. Yang selanjutnya akan kami praktekkan. Komponen CDI yang pertama adalah baterai. Baterai ini berfungsi untuk sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan sepeda motor. Kemudian komponen yang kedua adalah spool. Spool terletak di dalam rotor magnet yang berfungsi untuk mengubah putaran poros engkol menjadi aliran arus AC. Kemudian komponen selanjutnya adalah CDI unit. CDI unit ini sebagai switcher atau kontak pada sistem pengapian pengganti platina. Kemudian ada kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai saklar utama sistem pengapian. Kemudian ada sekring. Sekring berfungsi untuk pengaman rangkaian kelistrikan jika terjadi konsleting listrik. Kemudian ada koil pengapian atau ignition coil. Yang berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 200 kV. Kemudian ada kabel busi. Kabel busi adalah penyalur tegangan dari koil menuju busi. Kemudian yang terakhir ada kop busi, adalah ujung bagian kabel busi. Kemudian ada busi yang berfungsi untuk memercikan bunga api untuk membakar gas pembakaran di ruang pembakaran. Ya. Selanjutnya cara kerja sistem pengapian CDI AC. Yang pertama adalah pada saat kunci off. Pada saat kunci kontak dalam posisi terhubung dengan massa, arus listrik yang dihasilkan sumber tegangan alternator dibelokkan ke massa melalui kunci kontak. Tidak ada arus yang mengalir ke unit CDI sehingga sistem pengapian tidak bekerja dan motor tidak dapat dihidupkan. Yang selanjutnya pada saat kunci kontak on, rumus hidup. Saat mesin mulai hidup, maka magnet rotor pada motor akan berputar mengikuti putaran kruk as dalam mesin. Dari putaran tersebut timbullah tegangan yang dihasilkan magnet rotor ini bernilai 100 sampai 400 volt. Lalu, dioda di dalam unit CDI akan merubah arus menjadi arus AC atau searah. Kemudian arus ini akan mengisi kapasitor sehingga muatan kapasitor penuh. Selanjutnya kapasitor tidak akan melepaskan arus di dalamnya sebelum SCR Silesian Control Receiver aktif. Untuk mengaktifkan SCR, maka terminal gate pada SDR harus mendapatkan sinyal tegangan positif terlebih dahulu sebagai pemicu. Selanjutnya signal yang digunakan sebagai pemicu didapatkan dari signal pulsar atau pick-up coil. Spool akan memberikan signal tegangan ketika tenjolan pada rotor magnet melewati spool. Ketika terminal gate mendapatkan tegangan positif dari tegangan spool, maka terminal anoda dan katoda pada SDR akan terhubung. Selanjutnya ketika terminal anoda dan katoda terhubung, maka kapasitor akan melepaskan arus dengan cepat ke kumpulan primal coil pengapian sehingga terjadi induksi pada kumpulan primal coil. Selanjutnya pada kumparan primal coil pengapian akan dihasilkan tegangan induksi sendiri sebesar 200 sampai 300 volt. Akhirnya pada kumparan sekunder coil pengapian akan timbul induksi tegangan tinggi sebesar kurang lebih 20 kV. Disalurkan melalui kabel busi ke busi untuk diubah menjadi pijaran api listrik. Motor. Hidupkan deh.
CDI Shogun 125. Pada setiap pabrikan sepeda motor, warna kabel dan fungsi kabel berbeda-beda. Pada Shogun 125, kabel yang pertama yang warna putih ini berasal dari massa atau negatif baterai. Kemudian yang kedua yang warna pink di sini ini dari pulser. Kemudian yang ketiga dari koil yang warna biru. Kemudian yang nomor 4 ini tegangan netral. Yang nomor 5 ini dari positif. Kemudian yang keenam ini juga tegangan netral. Kemudian di sini ada CDI motor Jupiter MX. Sekian video dari praktek kami, kurang lebihnya sebisa ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian.